Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Udah ngantuk belum? Doanya apa tadi? Bismika Allahumma ahya, jangan-jangan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MG TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana berada. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala berkaitan dengan judul kita, peran lembaga pendidikan Islam secara khusus dan peran keluarga dalam membangun generasi emas, generasi rebani. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini judul sangat penting untuk dipahami kita bersama ya. Tentang membangun generasi emas. Pertama, mungkin saya secara pribadi merespon sebuah isu tentang pendidikan di Indonesia itu. Apa yang disebutkan oleh para pemimpin kita di Indonesia tentang generasi emas dan Indonesia emas itu. Indonesia emas digagas dan dibicarakan oleh para petinggi negara ini berkaitan dengan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Jadi Indonesia emas atau juga dengan istilah generasi emas adalah berkaitan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Itu tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka itu diharap menjadi negara yang berdaulat, negara yang makmur, negara yang anak bangsanya memiliki keluasan dari pengetahuan, berkarakter, memiliki skill untuk menghadapi tantangan hidup. Itu yang dimaksud dengan Indonesia emas. Artinya Indonesia yang berdaulat. Artinya berdaulat itu mandiri dari sisi politiknya, berdaulat, mandiri dan berdaulat dari sisi ekonominya, mandiri dan berdaulat dari sisi pengelolaan negara secara menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan Indonesia emas. Yang dimaksud dengan generasi emas
adalah generasi yang beriman, bertakwa sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan sebagai pijakan dalam pendidikan. Artinya generasi yang beriman, bertakwa, generasi yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan tantangan zaman, generasi yang memiliki skill hidup sesuai dengan tantangan zaman, generasi yang berkarakter, yang memiliki integritas, memiliki dedikasi, bermolar. Itu yang dimaksud dengan generasi emas. Kemudian tantangan bonus demografi. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang tua, sebagai ahlu sunnah juga harus paham dengan tantangan ini. Yaitu yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi ini tantangan baru di era digital, di mana satu sisi bahwa penduduk Indonesia diprediksi tahun 2045 itu 360 juta penduduk itu. Jadi penduduknya di atas 300 juta. Yang 70% dari penduduk Indonesia yang lebih dari 300 juta tersebut dikatakan bonus demografi, yaitu usia produktif. Yaitu usia dari 15 tahun sampai 60 tahun. Artinya masa pensiun. Yang menunjukkan kondisi ekonomi dan sebagainya yang dihadapi oleh generasi emas ini tantangan yang kompleks. Tantangan yang begitu dahsyat untuk berkompetisi hidup. Sehingga lembaga pendidikan Islam harus mampu membangun generasi ini dengan sistem yang begitu baik, yang harus diperhatikan oleh tokoh-tokoh Islam, para ustadz, para kiai, dan tokoh-tokoh ekonomi Islam memperhatikan tentang masa ini gitu. Karena tantangan yang kompleks. Demikian juga bagaimana peran keluarga, peran rumah, peran orang tua mempersiapkan generasi baru ini dengan cara-cara pendekatan yang tepat. Sehingga generasi emas dan bukan generasi cemas gitu. Sehingga bukan kita harap dengan Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas gitu. Kenapa para bapak, para ibu mesti tahu? Karena kalau kita berbicara generasi emas dan kita berbicara Indonesia emas, faktanya masih belum bisa diharapkan. Jadi fakta untuk menjadikan yang hafal-hafal Quran ini juga jadi generasi emas, yang diicakan ini kurang lebih 200 orang atau mungkin hampir 300. Ada markaz Asy-Syafi'i, ada markaz
RTQ, Kawali, untuk dijadikan sebagai generasi emas, ini masih mencemaskan gitu. Saya akan kasih tahu apa sih problem kita di Indonesia ini. Satu, kalau berbicara tentang bonus demografi di tahun 2024, generasi Z itu nganggur sekitar 10 juta. Jadi bayangkan kalau nanti tahun sekian bertambah atau berkurang yang nganggur gitu. Karena yang nganggur-nganggur ini akan jadi problem negara, akan jadi problem umat Islam. Judol, judi online, kekerasan, pembunuhan, pencurian, narkoba. Jadi antum harus tahu, bukan hanya ngaji tadi yang tidak boleh antum tidak tahu, harus tahu. Jadi 10 juta generasi Z nganggur. Bagaimana kita bisa membangun anak-anak yang memiliki skill hidup, bisa berkompetisi di zaman generasi emas itu, yang dikatakan 70% bonus demografi. Terbayang. Kedua, udah sering diungkap, ini motivasi. Judol yang itu dilindungi oleh oknum, oknum institusi negara. Akhirnya oknum, karena tentunya institusinya tidak, tapi oknumnya dari berbagai sisi itu melindungi judi online. Dan yang sangat mirisnya, yang terindikasi dan melakukan judi online 80.000 di tahun 2015. Sekarang udah berapa? Udah berapa tahun? Hampir 10 tahun, 9 tahun. Di tahun 2015 itu 80.000 anak di bawah 10 tahun terlibat judi online. Bayangkan. Jadi mungkin aja anak antum yang antum tidak pernah mendeteksi game-game anak yang dipakai oleh anak antum, ibu-ibu, antum kan nggak tahu seperti apa anak itu game bola, game tembak-tembakan itu. Di situ ada judinya. Bahkan ketika antum semua, kita semua menggunakan YouTube yang gratis, pasti akan lewat iklan judi online. Maka oleh sebab itu, kalau antum ingin selamat, lebih selamat, bukan selamat, lebih steril gitu, untuk tidak masuk kepada pintu-pintu banyak keburukan, dengan HP ini semua programnya yang beli. Kan YouTube yang tidak beli, walaupun yang diklik ceramah Ustadz Abu Qatadah, ketika diklik ceramah saya, tampil dulu wanita yang berjilbab, bukan berjilbab gitu. Berarti seperti itu. Jadi ini tantangan. Gimana kita itu mengemas pendidikan dan keluarga, membuat benteng ini. Ketiga, generasi Z dengan narkoba.
Badan Statistik yang berkaitan dengan ini menetapkan tahun 2023 kelas 12 SMA kelas 3 23% pengguna narkoba. Jadi 23% pengguna narkoba. Kira-kira akan jadi generasi emas nggak? Pemakai narkoba bisa nggak jadi generasi emas? Nggak mungkin. Siapa di Indonesia penjual narkoba? Sama juga oknum yang semestinya memberantas narkoba kan itu. Antum tahu ialah Teddy Minahasa dan semisalnya gitu. Di berita. Yang keempat. Yang keempat, tolong itu anak itu diambil dulu ya. Karena nanti jatuh ke bawah. Berikutnya, Umahat, tolong putrinya diambil dulu di atas ya. Lanjutkan dulu. Berikutnya, generasi Z dengan kebebasan. Di berbagai kota besar, 62% anak SMP, SMA tidak perawan. Jadi mindset disebutkan tidak kurang dari 5, sekian persen banyak perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual. Itu disebutkan 5, sekian korban pelecehan seksual. Jadi kalau kita melihat dari 5 poin ini gitu, terbayang nggak kita bisa memunculkan generasi emas? Hah? Berat ya? Berat. Yang terakhir, generasi emas dengan pendidikan. Nah ini kita akan bahas agar kita sedikit ini ngobrol ya, bukan taklim, agar kita paham apa sih yang semestinya kita lakukan di rumah gitu. Generasi Z hari ini bisa dibuktikan, satu, literasinya lemah. Kedua, karakternya lemah. Ketiga, skillnya lemah. Apa yang dimaksud dengan literasinya lemah? Nilai pengetahuan lemah. Baik tentunya pengetahuan agama, pengetahuan din. Banyak anak-anak kita yang hari ini kalau ditanya rukun iman saja nggak bisa menyebutkan 6. Coba lihat ya. Buktikan di berbagai lembaga pendidikan, anak ditanya rukun iman. Tanya rukun Islam. Sulit. Bahkan saya sambil lewat dengar lantunan suara Dul Sumbang dulu. Saya tidak sengaja mendengarkan musik ya. Tapi kalau naik bis gitu kan, saya dulu
dari Tasik ke Jakarta 10 tahun tiap pekan naik bis dan pasti mendengar musik. Cek Sidul Sumbang loba bardog ayeuna teu apal naon disebutkeun mukena. Bahasa Indonesianya apa ya? Banyak anak-anak yang hari ini tidak tahu apa itu sholat gitu. Tidak tahu apa itu sholat. Enggak tahu bacaan sholat. Enggak tahu zikir. Dan termasuk pengetahuan dunia. Kelas 12 katanya sekarang teu apal raraban. Apal teu raraban? Berkarian. Zaman baheula hiji kali hiji 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 kali dua dua. Dulu kan dihafal ya. Sekarang banyak anak enggak bisa menghitung. Jadi nilai yang sangat rendah. Literasi ini apa? Literasi baca tulis, literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Literasi berkaitan dengan logika matematika. Ketiga apa? Literasi finansial. Apa literasi finansial? Paham. Setiap kita menghitung-hitung ekonomi. Kalau dapat uang segini, dikeluarkannya gini gitu. Karena banyak perceraian itu umumnya ibu-ibu tidak tahu literasi finansial. Yang dimaksud apa? Suaminya dapat penghasilan 1 bulan 3 juta, istrinya punya utang 10 juta. Kenapa? Nganyuk wae itu tiap wae. Kenapa? Karena tidak tertanam literasi finansial, pemahaman apa yang dinamakan pemasukan pengeluaran. Kalau punya uang segini harus belanja berapa? Udah paham? Ya. Beda. Ini hari ini rendah gitu. Kemudian dari sisi yang kedua apa? Karakter, akhlak, budi pekerti. Coba aja antum naik angkot. Saya pernah cerita dengan salah seorang ibu dengan santri kami, dan saya terenyuh ya, dekat. Pak Ustadz, saya pernah naik angkot, etah kabeh cenah angkot baru dak sekolah. Ngomong nao, ngomong nate kabeh kebun binatang cenah. Ari ibu teh kieu nyarios, punten cenah marorang kali sugan abi wungkul cenah jelemana cenah. Artinya satu angkot itu anak-anak sekolah. Semuanya bicaranya adalah binatang. Si ibu itu sampai iba, kata si ibu itu, barangkali di mobil ini manusianya cuma saya. Karena kamu semua memanggil teman dengan nama binatang. Itu apa? Karakter yang memang sangat rendah hari ini itu. Sangat rendah hari ini. Lihat dari sisi wajahnya saja. Wajah gitu ya. Bagaimana bawa kendaraan, bagaimana itu terbayang gitu. Udah terbayang anarkisnya gitu. Ya, anarkisnya. Ini problem berkaitan dengan pendidikan. Kemudian skill. Skill itu kecakapan hidup. Kecakapan hidup untuk kita
menghadapi tantangan hidup. Ya. Coba aja para ibu, para bapak yang lahir tahun 70-an, kira-kira ada enggak orang yang tidak bisa mencuci, tidak bisa menyetrika, enggak bisa masak? Saya kira tidak ada gitu di masa itu. Tapi bayangkan dengan anak-anak antum hari ini gitu. Skill dasar hidup saja sulit itu. Skill dasar hidup saja sulit. Artinya apa? Terkadang mereka tidak memiliki tahapan-tahapan hidup seperti apa gitu. Nah, berarti tantangan kita hari ini itu bagaimana lembaga pendidikan dan keluarga bisa membangun itu. Era baru, generasi baru. Nah, kaum muslim jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tantangan pada poin yang kelima ini, bagaimana kita sebagai bangsa yang besar dengan luas yang begitu besar, dengan pulau yang begitu banyak, dengan jumlah rakyat yang lebih banyak, mampu untuk melakukan perubahan. Saya sampaikan sisi lain dalam mukadimah ini untuk menyampaikan hal-hal penting. Mohon maaf ke siapapun yang mendengar dimanapun bahwa lembaga pendidikan dianggap oleh sebagian pihak adalah satu kegiatan pembodohan yang terstruktur. Dalam arti lembaga-lembaga pendidikan kita dianggap ada pembodohan secara terstruktur yang tidak mampu menciptakan satu generasi yang memiliki pengetahuan yang dalam, berkarakter, dan memiliki skill. Saya sampaikan 3 hal di poin ini. Menteri yang baru hari ini dan semua pihak bingung apakah meneruskan kurikulum merdeka atau diganti dengan nama lain. Kedua, bingung harus ada ujian nasional atau tidak ada ujian nasional. Kalau ada seperti apa? Kalau tidak ada harus bagaimana? Lalu kenapa terjadi kebingungan dan mencari formasi dan sistem yang dianggap untuk maju? Saya sampaikan gini. Kenapa terjadi ini? Karena adanya kesenjangan infrastruktur sosial. Masyarakat memahami tentang pendidikan. Gini. Pendidikan sepakat mesti ada evaluasi. Jadi dalam dunia pendidikan mesti ada evaluasi. Tapi begini, kira-kira antum yang udah pernah kuliah belajar untuk apa? Antum yang udah kuliah S1, S2, yang udah jadi guru, atau antum yang udah jadi pekerja, dulu kuliah falsafahnya apa?
Satu, ingin dapat ijazah, bener nggak? Kedua, berkaitan dengan jumlah nilai. Ketiga, butuh ijazah ini untuk kerja, walaupun kemampuannya tidak sesuai dengan kemampuan untuk disuruh kerja. Artinya gini, ketika budaya bangsa ini belajar hanya untuk karena adanya ujian, ini problem. Ketika orang belajar hanya untuk dapat secari kertas yang dinamakan rapot atau ijazah, ini problem. Kenapa? Karena orang itu belajar hanya untuk bisa jawab soal, dan dia tidak bisa untuk menyelesaikan banyak persoalan, karena yang dibangun untuk bisa menjawab soal. Satu. Yang kedua, semua orang berhenti belajar ketika udah dapat nilai gitu. Sedangkan tantangan baru, masalah baru perlu lagi belajar. Ini tantangan. Tapi dari sisi tantangan lain, budaya kita kalau tidak ada ujian tidak belajar. Bener tuh, lamun eueuh ujian teu ngapalkeun, teu maca buku, bener tuh. Sok ayeuna barudak tanya sok. Lamun cek ustadna moal ujian, maraneh mah datar diajar gitu. Kenapa? Karena tujuannya itu menunggu nilai gitu. Nah, budaya itulah yang sekarang ingin dirubah gitu. Jadi bagaimana anak bangsa Indonesia itu tertanam dalam dirinya satu kebutuhan untuk belajar. Karena kan termasuk kita juga yang berjenggot, yang bercelana cingkrang. Saya kira hanya sedikit orang yang dalam hatinya butuh untuk belajar. Untuk apa belajar? Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, berkaitan dengan Allah memerintahkan kita dengan perintah-perintah, kita wajib belajar. Kenapa antum belajar sholat? Karena Allah memerintahkan sholat. Kenapa antum belajar wudhu? Karena Allah memerintahkan wudhu dan syarat sahnya sholat wudhu. Maka belajar tidak bertanya, ustadz yang ngisinya terkenal enggak di YouTube? Tapi antum merasa, ya saya harus hadir karena butuh gitu. Itu yang harus dibutuhkan. Sehingga dunia di UNESCO menggagas learning to know, belajar untuk sepanjang masa, belajar untuk tahu. Jadi belajar itu kebutuhan. Bagaimana anak-anak hari ini diderek, dieksplor agar dia belajar karena butuh untuk saya. Bukan karena adanya kurikulum, semata-mata kurikulum. Dibangun itu. Kenapa mesti begitu? Sebab kalau ilmu dunia, catat dengan tinta emas ilmu dunia nih. Dipelajari tahun 70-an, dengan tantangan tahun 70-an, itu udah tidak dipakai lagi sejumlah keilmuan. Dan udah tidak relevan lagi dengan tantangan kerja, tantangan global hari ini yang antum harus baca lagi hari ini. Antum jadi dokter. Jadi dokter. Zaman baheula kalau jadi dokter bedah apa? Dokter dulu bedah pakai benang kan ya. Sekarang udah era baru dengan sistem baru. Bagaimana dokter bedah harus paham. Kan dulu contoh, saya tidak terbayang dipasang ring di jantung seperti apa. Zaman-zaman dulu dibelek jantungnya kan itu ya. Sekarang apa? Disuntik di paha, tempat tertentu. Sekarang orang kena ginjal, batu ginjal. Pakai apa?
dibelek, ginjalnya dibuka. Zaman dulu itu. Sekarang pakai laser. Orang yang tidak mempelajari perkara yang baru tidak akan laku itu dokternya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa belajar untuk kebutuhan hidup. Itu yang harus ditanamkan. Bukan belajar untuk nilai. Demi Allah, saya dulu ketika belajar di pesantren, saya belajar di pesantren Persis nomor 7 Cempaka Warna. Zaman dulu. Saya belajar tiap malam. Saya belajar tanpa disuruh sama guru. Saya ke maktabah, teliti apa yang disampaikan guru. Kalau ada ujian, saya bikin kekacauan. Malamnya, besok mau ujian nih. Saya bikin kekacauan. Teman-teman, saya katakan, nggak usah belajar. Kenapa? Antum besok nilai 9 pun tak berharga nilai 9 itu. Kenapa? Akan lupa setelah antum belajar. Beda dengan saya menguasai ilmunya. Makanya kelas 3 mu'alimin, apalah kelas 1 mu'alimin, saya mengajar nahu kelas 3 mu'alimin. Bisa. Kenapa? Karena saya belajar. Belajar bukan karena guru. Bahkan sejumlah mata pelajaran yang dianggap saya bukan untuk saya tidak mau belajar. Walaupun ada nilai penyesalan, satu, saya tidak belajar bahasa Inggris. Karena di saat itu saya menganggap belajar bahasa Inggris adalah belajar bahasa togut. Menyesal hari ini, saya tidak cakap bahasa Inggris. Ya, ada penyesalan ya, karena salah gitu. Jadi paradigma berpikir tentang belajar dengan kebutuhan. Coba kalau antum belajar, saya butuh, nggak usah malu. Nggak usah antum bikin komunitas khusus untuk belajar. Oh, kalau saya makan pengusaha saja, ya berteman dengan pengusaha saja. Oh, ini saya grup ini, nggak akan begitu. Kenapa? Karena belajar itu dinikmati. Belajar itu kebutuhan kita. Saya tidak paham tauhid, ya belajar tauhid. Saya tidak bisa sholat, ya belajar sholat. Saya tidak bisa wudhu yang sunnah, belajar wudhu. Apa susahnya dalam hidup ini? Ya. Saya merasakan dari kecil belajar dari ujung tembok ke tembok gitu kan. Saya dari kecil, keluar dari SD tahun 86, belajar di pesantren Persis sampai tahun 92 langsung gitu. Saya belajar ke Jakarta, sama belajarnya dari tembok ke tembok sampai tahun 96. Saya pergi ke Yaman, belajarnya sama, dari belajar buku ke buku, dari duduk sama syekh dikasih ilmu. Ketika saya melihat Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan ketika saya melihat permasalahan yang ada, saya berpikir, saya mesti punya ilmu lain, saya mesti punya skill lain. Bagaimana saya berselancar dari Sabang sampai Merauke, dan Allah mentakdirkan saya bisa duduk dengan sejumlah rakyat Indonesia sampai ke tempat terpencil, dari kepala negara, dari seorang jenderal, sampai saya belajar dengan manusia yang tidak tahu huruf, mengislamkan orang yang terpencil berkali-kali. 50 orang diislamkan di Pulau Buru, 4 jam dari tempat kita itu mendarat, berjalan 4 jam ketemu dengan orang yang tidak paham agama, diskusi, pelajari itu semua. Saya mengatakan, sehebat apapun ilmu yang saya bawa dari negeri Yaman, dan ilmu itu belum disampaikan semua sampai hari ini, tapi saya merasakan di situ ada keilmuan yang mesti saya pelajari. Ada berbagai skill yang saya mesti pelajari, dan saya berusaha sabar untuk mendapatkan itu semua. Sampai hari ini tidak berhenti belajar. Kenapa? Karena learning to know.
Dan Allah mentakdirkan saya tidak punya ijazah. Dan saya tidak pernah dengan manusia menawarkan ijazah untuk kerja. Saya menawarkan, saya punya pemahaman, saya punya pemikiran, saya punya ilmu untuk disampaikan. Nah, kita kan sekarang jadi masalah. Buat apa orang jadi gubernur cari ijazah? Buat apa orang jadi apa? Jadi bupati cari ijazah? Untuk apa nilai ijazahnya itu? Saya tidak berarti tidak menghormati orang cuma ijazah dan ini, silahkan aja. Tapi sejumlah orang beli ijazah. Sejumlah orang membeli disertasi. Karena untuk dapat ijazah. Untuk bisa memimpin. Apa mungkin ijazahnya bisa memimpin? Sedangkan dia hanya tidak punya skill. Nah ini. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, lembaga pendidikan Islam bukan semata-mata memindahkan kajian ke klasikal. Paham gak nih Pak? Maaf ya, Bapak harus paham. Pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak semata-mata memindahkan kajian ke klasikal. Kajian ini mulia, tapi saya ingin ngasih tahu ke antum, manusia itu perlu dibekali bekal hidup yang holistik. Apa yang dimaksud bekal hidup yang holistik? Adalah yang universal. Para ahli sepakat, manusia itu butuh 3 hal dalam hidup. Apa yang dimaksud? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Akidah yang benar, cara ibadah yang benar, halal haram. Setiap mukmin harus punya pengetahuan mendalam tentang agamanya. Yang kedua, pengetahuan untuk cakap hidup di dunia ini. Jadi petani. Ini ada saudara saya dari Banjar nih. Ini ahli pertanian itu. Insya Allah. Bisa apa saja ditanam. Artinya orang itu selain berakidah lurus, berakhlak mulia, itu harus memiliki skill. Skill hidup. Pengetahuan tentang apa? Dunia ini. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi apa? Ini yang tukang bangunan namanya apa? Hah? Arsitektur gitu. Semua orang pengetahuan. Dan ini mesti learning to know. Belajar sepanjang hayat. Belajar selamanya. Tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Diajarkan. Berarti apa? Kurikulum lembaga pendidikan Islam itu harus holistik. Ya. Yang kedua, sepakat ahli pendidikan, afektif, karakter, budi pekerti, akhlak, norma. Nah perhatikan, negara kita yang tersusun dengan menteri-menterinya, yang tersusun dengan instansi-instansinya. Pelaku-pelakunya harus apa? Memiliki pengetahuan, berkarakter. Sebutkan dulu ya. Poin yang ketiga apa? Psikomotorik, artinya skill. Skill apa? Hard skill. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini kerangka. Nah sekarang para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita berbicara tentang komponen negara ini,
Apa yang menjadikan mungkin banyak masalah? Pesantren enggak maju, lembaga pendidikan enggak maju, instansi-instansi negara bermasalah. Kemarin baru lari kabur ya, narapidana narkoba lari. Saya update, maksud saya itu, saya update ya, dan update saya tidak mengganggu saya belajar yang lain ya. Kemudian apa? Yang mengendalikan judi online siapa? Kasus Supriyani, kasus Pina, kasus pembunuhan di Subang, kasus Freddy Sambo, kasus Teddy Minahasa, semua masalah. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ahli, kegagalan orang mengerjakan tugas, ima kedua-dua syarat ini tidak ada atau salah satunya. Kenapa? Karena mengerjakan tugas hidup, kalau antum diberikan tugas, satu, harus punya nilai kompetensi untuk melaksanakan tugas. Yang kedua adalah memiliki tentang apa? Tentang standar karakter untuk satu pekerjaan. Nah, dimungkinkan hari ini kejadian human error. Kenapa? Kompetensi pelaku tugas. Ya, kenapa? Oh, ini disersenya nggak paham bagaimana, hakimnya nggak paham, rendah pengetahuannya, atau dia punya pengetahuan, punya skill, tapi tidak berkarakter, jahat. Seperti itu kan? Ini rusaknya. Karena pendidikan tidak membangun itu. Antum semua dengan saya, sama anak, berapa persen kita mengajarkan karakter? Berapa persen antum mengajarkan skill kepada anak? Setiap hari kita hanya bertanya, berapa hafalan kamu? Berapa nilai akidah kamu? Yang ditanya cuma itu. Tapi kita tidak pernah mengukur dan mengajarkan anak tentang karakter. Mentalnya, dedikasi anak, kejujuran anak. Ya seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Badru, hafizahullah ta'ala. Relevansi enggak menceritakan si kadang kuya jeung si kadang kancil. Relevansi kita menceritakan tentang bawang putih, bawang bodas. Bawang putih, bawang bodas apa? Mohon maaf ya, bawang putih ya bawang bodas. Cerita ini gitu. Cerita tadi ya, kancil mencuri apa? Timun. Sampai hari ini ternyata betul. Korupsi karena cerita kancil mencuri timun. Relevansi enggak itu? Nah ini yang saya maksud ya, kita membangun ya. Membangun. Kan ini nyata. Ini fakta. Makanya saya mendengar Pak Profesor Abdul Mukti, ini sebagai kalimat terakhir, cerita untuk membangun pendidikan baru, mau kurikulum 2013 itu dilanjut atau sebagian dari kurikulum Merdeka dilanjut, kata beliau yang penting full katanya itu. Deep learning. Apa itu deep learning? Asalnya ini ilmu komputer ya. Apa? Di mana pendidikan ini sejalan dengan konsep struktur otak, yaitu morning learning, joy learning. Maksudnya apa? Ada 3 prinsip pendidikan hari ini. Yang pertama, pendidikan tuntas. Pendidikan bermakna. Jadi pendidikan tuntas bermakna ini
bagaimana guru hari ini menanamkan nilai-nilai pengetahuan yang dalam, menanamkan nilai-nilai karakter yang utuh, menanamkan nilai-nilai skill. Bukan semata-mata kita itu mengajarkan materi gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian berikutnya apa? Pendidikan yang membuat nyaman generasi Z. Pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang penuh kasih sayang, yang menyenangkan untuk anak. Nah, oleh sebab itu, pemirsa kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pertanyaan di sini. Kalau kita melihat penonton bola di Eropa, itu rata-rata 30 tahun ke atas, walaupun ada anak kecil, tapi jumlahnya tidak signifikan. Tapi kenapa kalau di Indonesia penonton bola itu didominasi oleh umur 30 tahun ke bawah? Sebagian ahli peneliti mengatakan karena di Eropa itu mereka udah letih, capek karena kerja, butuh istirahat dengan nonton bola. Tapi kalau di Indonesia itu karena mumet belajar sehingga perlu nonton bola gitu. Nah, ini kan berbahaya gitu. Jadi pembelajarannya itu penindasan gitu. Pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Maka diinginkan full learning, yaitu tuntas, holistik, pengetahuan, kemudian karakter dan skill, kemudian dikembangkan pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang tidak ada dogma saja, pendidikan yang tidak hanya ya pressure gitu, tapi pendidikan yang menyenangkan. Dan yang dimaksud oleh saya bahwa para ibu, para bapak membangun generasi yang akan datang itu pengetahuannya, karakter dan skillnya harus apa? Seimbang. Ya, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan silahkan oleh antum baca. Ustadz, mohon solusinya, saya seorang guru. Bagaimana agar saya dapat menyisipkan pengajaran Islami tetapi terkadang orang tua protes dengan apa yang saya lakukan? Pahami ya. Orientasi pendidikan Islam itu adalah mengintegrasikan pelajaran umum dengan pelajaran agama, atau dibalik, mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum. Kepada guru yang bertanya ke saya, mengajarkan Islam ketika ngajar, mengajarkan karakter ketika ngajar, itu tidak terpisah dengan pelajarannya gitu. Paham nggak? Saya kasih contoh nih. Saya guru biologi. Gimana saya mengajarkan Islam? Gampang. Pertama, anak-anak, ayo kita baca bismillah. Bismillah. Ajarkan apa itu? Islam. Ya. Mengajarkan Islam. Kemudian yang kedua, anak-anak, mana bukunya? Anak-anak, mana pensil kalian? Anak-anak, mana buku catatan kalian? Karena anak itu minimalnya punya 3 perangkat. 1 buku yang akan diajarkan, 2 buku catatan, 3 apa? Perangkat. Ini ngajarkan Islam enggak? Yang ngajarkan Islam terbiasa anak itu punya prosedur kerja. Jadi bukan berarti seolah-olah terpisah maknanya. Kedua, gampang. Mau mengajarkan apa sekarang? Contohnya ngajarkan tentang herbivora, kornivora. Contohlah.
Itu yang saya ingat maksudnya. Karena saya kan melewati sekolah. Kira-kira guru-guru mengajarkan apa? Anak-anak, tahukah siapa yang menciptakan makhluk ini? Allah. Apa yang kamu rasakan tentang iman kepada Allah dengan makhluk-makhluk ini? Bisa enggak? Kan ditampilkan sekarang, oh ini laut, ribuan binatang, bermacam-macam. Tampilkan sekarang alam semesta. Ya, umpamanya bagaimana pakai apa itu? Kalau sekarang mungkin di sekolah-sekolah udah pakai infokus, tampilkan itu bumi, bulan, matahari. Kita katakan, semua apa yang kamu lihat menunjukkan ada siapa? Oh, ada pencipta siapa? Allah. Setelah itu apa? Kita tanya, menunjukkan apa tentang zat Allah? Kita katakan, mereka mengatakan, Bu, begitu agungnya Allah karena ciptaannya agung. Mengajarkan apa itu? Terpisah enggak? Enggak terpisah. Berikutnya, apa yang kamu harus paham tentang semua makhluk ini? Belajar biologi yang benar berarti apa? Si anak paham, saya harus berinteraksi dengan baik dengan semua makhluk ini. Ngapain hanya menghafal karnivora, herbivora? Kena buat apa semata-mata belajar flora, fauna? Apa manfaatnya? Hatta untuk kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu hari ini dikatakan apa? Kontekstual. Untuk apa kontekstual? Agar bangsa Indonesia belajar biologi, tidak melakukan pembakaran liar, tidak bikin hotel, tidak bikin itu di tempat-tempat yang menyebarkan banjir. Kenapa terjadi? Kenapa sebagian penguasa, gubernur ataupun bupati mengizinkan demi pemasukan negara, mengizinkan apa itu namanya? Bukan hotel, namanya apa? Pila-pila. Menunjukkan apa? Karena tidak adanya kontekstual pembelajaran kita di Indonesia. Nah, ini yang dinamakan Islami kan. Jadi, mohon maaf, penanya tingkatan kompetensi gurunya. Supaya bisa gitu. Karena saya pelaku ya. Pelaku yang melakukan pendidikan, bukan orang yang berhayal tentang pendidikan. Bagaimana Islam memandang kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat? Wajib. Ki Hajar Dewantara telah mengatakan trisentra pendidikan: keluarga, sekolah, masyarakat. Dan salah satu penyebab lemahnya pendidikan di Indonesia karena tidak bersinergi tiga kekuatan ini. Bahkan saya punya judul, mencari guru terbaik, mencari sekolah terbaik, mencari kurikulum terbaik. Jawabannya tidak ada guru terbaik, tidak ada sekolah terbaik, dan tidak ada kurikulum terbaik. Tapi ada yang mendekati terbaik. Siapa guru terbaik? Ya kita, bapaknya. Ya kita, ibunya. Bukan guru di sekolah. Lalu sekolah terbaik apa? Ya rumah sekolah terbaik. Cuma kalau saya ditanya kurikulum terbaik, bukan kurikulum 2006, bukan kurikulum 2013, dan bukan kurikulum merdeka, dan bukan kurikulum juga yang sekarang mau dibahas. Apa kurikulum terbaik? Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang sesuai dengan kemampuan dan minat bakat anak. Itu kurikulum terbaik. Karena semua kurikulum yang memaksakan manusia, memaksakan anak untuk sesuatu, itu adalah awal dari pembodohan terhadap peserta didik. Wallahu ta'ala alam. Gitu. Saya sampaikan,
Ya, mau manis di telinga atau tidak itu jawaban saya. Ya. Ndak semua anak-anak yang dipaksain untuk hafid diicakan itu bisa. Karena yang setiap harinya tidak bisa satu ayat, nggak bisa dipaksain. Walaupun dipaksain tidak mungkin. Itu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara keluarga menghadapi tantangan pengaruh media? Kata para ahli, Indonesia itu gagal memahamkan, gagal membuat pemahaman terhadap media. Paham gak nih? Kayaknya belum paham ya. Apa yang antum harus tahu tentang HP? Bukan penggunaannya. Menggunakan HP mah asal meuli bisa. Kalau nggak guna ke nama gitu. Tapi yang harus diajarkan untuk bangsa Indonesia, untuk apa HP ini dibeli? Fungsinya. Bukan cara menggunakannya. Cara menggunakannya gampang. Ibarat orang nggak usah diajari kencing, bisaun kencing. Karena saya menganggap menggunakan HP-nya, menggunakan nih, dalam arti mengoperasikannya itu ibarat kita belajar kencing. Jauh-jauh lebih bisa lah gitu. Tapi yang kedua ini penting, pijakan menggunakannya. Pernah tuh antum ke anak-anak, nah HP ini membantu kamu belajar. Pernah tuh? Terus dikasih pijakan 10 menit nanti ibu ambil. Kalau antum kan antumnya kemana? Kernaon HP dibikin ka budak keur ngarerepeh budak. Jadi untuk apa HP dikasihkan ke anak? Supaya anak tidak nangis. Ya rusak. Karena antum mengasih HP untuk anak tidak nangis, tidak begini. Nah, ibu udah siapkan game-game yang bagus di HP ini. Game tentang apa saja kan ya, banyak ya. Yang sifatnya skill, Pak, edukasi. Banyak. Anak kecil umpamanya bahasa Arab, huruf Arab, ya banyak. Aminasi yang bagus. Tapi kita enggak. Kenapa anak dikasih HP? Supaya tercerik itu. Supaya tidak nangis. Ya demikian juga antum. Allah Ta'ala. Berikutnya. Ya. Apakah tantangan generasi Z ini hanya ada di Indonesia? Ya enggak. Otomatis judol, pinjol, dan sebagainya. Ya kalau judol mah di dunia ada di mana-mana. Bahkan uang 600 triliun adanya di luar negeri gitu. Karena remote-nya ada di luar negeri. Maka jangan heran. Pasar di Cikurubuk cenah. Hese dengan konsumsi itu apa? Konsumen. Kenapa? Karena uangnya udah ada di luar negeri 600 triliun. Jadi kenapa tidak pada belanja? Uangnya udah habis pakai judol gitu. Jadi kalau bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, cuma mungkin beda-beda. Mana yang lebih baik untuk akhwat? Kajian di masjid atau kajian di media? Ya tetap kajian, ikut kajian seperti ini, ta'lim itu tetap lebih baik. Ya. Tapi jangan melalaikan tugas di rumah untuk suami, tidak boleh melalaikan tugas untuk mendidik anak di
di rumah. Izin bertanya, apa hukumnya memberikan hukuman kepada anak dan murid? Hukuman bagian dari dunia pendidikan. Jadi hukuman itu mesti ada dalam dunia pendidikan. Kalau dalam makna umum, reward dan punishment, hukuman. Tapi mungkin ada 3 hal berkaitan dengan hukuman. 1, pahami hukuman bukan hanya memukul. Gitu. Jadi antum berbicara tentang mengedukasi dengan punishment kepada anak, menghukum anak bukan hanya dipukul. Saya kasih contoh sederhana. Antum guru tahfidz umpamanya. Tiba-tiba anak 10 menit terlambat. Dipukul dan disuruh berdiri sampai akhir. Nah, ini tidak tepat. Bisa dengan seperti apa? Bisa. Anak suruh baca Quran, berdiri 10 menit. Menghadap ke temannya itu. 10 menit. Tapi jangan sampai anak hari itu tidak baca. Itu mah jaka sembung bawa golok gitu. Tenyambung itu ngahukumna. Karena hari itu anak tidak bisa baca. Contoh sederhana. Yang pertama. Yang kedua, memukul dalam Islam dibolehkan. Tapi ada batasannya. Bukan KDRT kalau suami kepada istri. Kalau mungkin kalau di sekolah tidak kekerasan memukulnya. Yang ketiga, perhatikan. Memukul 99 orang memukul itu bukan pendidikan gitu. Kok bisa Ustadz? Rasakan oleh antum. Kita anak dikasih tahu terus membantah kita. Apa yang terjadi? Buk! Eta mah bukan ngadidik emosi eta mah. Kenapa? Karena tidak terukur. Kadang-kadang anak sampai copot giginya kan? Kenapa? Karena tidak sadar. Maka kalau ingin memukul, emosinya dikendalikan dulu. Jangan memukul ketika kita emosi. Oh, anak ini perlu dipukul. Gimana caranya? Ya, kendalikan dulu emosi. Ukur alat untuk kita memukulnya, ukur tenaga untuk memukulnya. Baru itu edukasi. Tapi kalau antum memukul anak di kelas atau di rumah, ketika spontanitas itu bukan pendidikan. Itu mah emosi gitu. Sehingga tidak berbuah edukasi setelahnya itu. Adakah rencana yang terorganisir oleh para ulama untuk membentuk generasi kaum muslimin generasi emas? Ya ada. Sekolah ini juga terorganisir. Ya, mahad-mahad yang ada di Indonesia pendidikan terorganisir dan itu terorganisir oleh kiai ustadz. Hanya saja perlu pembenahan. Hanya saja perlu peningkatan sistemnya, ya, tentang prinsip-prinsipnya perlu dikembangkan. Dan kita mengetahui ilmu itu pendidikan itu dinamis, tentang metodenya, ya, tentang cara-caranya. Karena manusianya juga udah beda, maka cara-cara yang harus ditingkatkan. Saya bekerja dengan orang lain sebagai penjual, berdagang keliling. Seandainya ada orang yang memberikan hadiah, apakah ada hak pemilik tempat saya bekerja? Ya, itu kan tidak ada hubungannya. Kalau antum jadi penjual bakso keliling, kemudian ada orang yang ngasih, itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau antum jadi penjaga toko, kemudian ada supplier ngadih hadiah, nah itu baru. Ini kan tidak ada hubungannya. Antum antara dagang bakso keliling dengan orang yang ngasih hadiah,
dengan pemilik baksonya, nggak ada hubungannya gitu. Jadi tidak ada istilah apa namanya gulul gitu. Kalau antum jadi penjaga toko, antum udah dikasih upah di toko itu, kemudian ada tip dari supplier gitu ya, atau konsumen supaya diturunkan harganya. Nah itu baru itu namanya gulul. Kalau ini kan tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya. Terakhir ya, ini di luar materi. Mohon solusinya Ustadz. Suami saya sampai saat ini masih terus dan senang mengikuti riba dengan alasan modal usaha. Bahkan saya dipaksa hutang ke bank atas nama saya. Bagaimana hukumnya? Saya takut makanan haram yang masuk untuk saya dan anak-anak saya. Apakah boleh sampai saya menggugat cerai? Ya, kalau boleh, boleh ya. Ya, menggugat cerai dengan alasan itu, ya, kalau boleh, boleh. Tetapi tentunya bukan hanya boleh ya. Kalau hukum ini bukan kalau boleh berarti boleh dilakukan, tidak begitu. Tetap bagi penanya untuk melakukan komunikasi baik dengan suami agar suami paham tentang hukum riba dan bahaya riba. Riba ini hukumnya udah jelas, haram itu. Dan keharamannya kata para ulama tidak ada udur, tidak ada istilah kepaksa untuk melakukan riba. Tidak ada doruroh, tidak ada madorot untuk melakukan riba. Dan riba ini bahayanya kepada 3 unsur. Jadi kalau orang melakukan riba bahayanya 3 unsur. 1, nilai tatanan kehidupan manusia. Jadi nilai tatanan kehidupan manusia itu rusak, termasuk ekonominya dengan sebab riba. Yang kedua, nilai kerusakan kepada diri pribadi. Yang ketiga adalah nilai kerusakan kepada orang yang di sekeliling kita. Istri, anak, dan itu sangat besar pengaruhnya oleh riba. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling pokok, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, plus kita adalah sebagai pendidik di rumah, ya, kita harus berjuang bagaimana membekali anak. Pertama dengan pengetahuan, yang kedua adalah dengan karakter, dan yang ketiga, anak harus memiliki skill hidup untuk berkompetisi di masa yang akan datang. Bukan sekedar kita mentransfer ilmu, bukan sekedar kita bertanya tentang kemampuan akademisi anak, tapi kita mesti menanaikan nilai-nilai karakter, kejujuran, amanah, integritas, keimanan yang kuat, sudah barang tentu akidah yang kuat. Dan jangan lupa Pak, nomor terakhir, didik anak agar punya skill hidup. Dari hal yang terkecil, anak bisa tahu bagaimana di rumah, bisa mencuci, bisa masak, bisa nyetrika, hidup sederhana. Itu skill yang mungkin yang lainnya bisa berkembang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu